Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di sore hari Jumat ini, hari kedua daripada hari tasyrik, kita kembali dipertemukan oleh Allah di hari Jumat ini untuk berziarah mereka yang pada dahulu semasa hidupnya menghabiskan waktu-waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi keutamaan oleh Allah. Kita berharap dengan hadirnya kita, ya, setidaknya seminggu sekali ini bisa mendapat barokah daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau melanjutkan wasiatnya setelah kemarin kita membahas seputar ghibah, ya, yaitu apa? Rasan-rasan, nggih. Kemudian beliau mengatakan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, wahdharu minal kidhib fa innahu munaqidul lil iman. Wa fil hadis man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib. Imamul Haddad, beliau kali ini membahas tentang bahayanya apa? Berbohong. Nah, berbohong ini kayaknya di kalangan kita sangat enteng sekali, ya. Atas dasar apapun. Bahkan mungkin atas dasar bercanda dan lain sebagainya, padahal bercanda pun jika itu berbohong itu terlarang, ya. Kecuali nanti ada beberapa hal yang diperbolehkan berbohong sekalipun ulama menyatakan hukumnya makruh. Misalnya berbohong kepada istri, ya, untuk menyenangkan hatinya misalnya. Itu boleh tapi makruh. Berbohong ada kalanya wajib, yaitu nanti ketika apa? Terkait dengan nyawa seorang muslim misalnya. Ya, berbohong ada kalanya hukumnya menjadi wajib, seperti menyelamatkan muslim atau hartanya orang muslim. Kemudian bisa jadi berbohong ini hukumnya mubah. Kapan? Jika dalam rangka mendamaikan dua orang. Ada dua orang saling bertikai, kemudian kita bohong. Sebenarnya sebulan nih menyesal kesalahannya dan mau minta maaf sama kamu, tapi belum pernah ketemu aja. Oh iya, iya. Ngomong ke yang satunya juga demikian. Bahkan kalau perlu masing-masing kita berikan hadiah. Itu nanti kalau ada orang utang untuk beli hadiah mendamaikan kedua orang itu utangnya boleh dibayar pakai zakat. Zakat kan diantaranya kepada siapa? Al-Ghanimin, ya. Nanti itu ditunaikan, utang ke siapa dibayar ke yang utangnya dulu itu untuk mendamaikan orang. Itu bohongnya, hukumnya mubah, boleh. Tapi selain itu diharamkan untuk berbohong. Bahkan kata Imamul Haddad apa? Wahdharu minal kidhib, hati-hati jangan sampai berbohong. Kenapa? Fa innahu munaqidul lil iman. Karena berbohong ini bisa memutus atau membatalkan keimanan seseorang. Sampai seperti itu, ya. Karena orang kalau berbohong ini kan dia nggak merasa dirinya tadi itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Man arada an yal'an nafsahu falyakdzib. Barang siapa yang ingin dirinya itu terlaknat, caranya gampang, singkat saja, maka berbohonglah. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan apa? Laknatullah ala al-kadzibin. Laknat Allah itu diberikan kepada orang yang berbohong. Laknat Allah itu maksudnya apa? Jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabi SAW pun pernah menyatakan, idza kadzabal abdu, ketika hamba itu kok ngomong berbohong, taba adal malak anhu mailan minat terima jabi. Kalau ada orang itu berbohong, malaikat tuh langsung menghindar menjauh sejauh 1 mil. Kenapa? Saking baunya ucapan dia daripada kebohongan tadi itu. Jadi aroma kebohongan itu apa? Tercium sama malaikat tuh busuk sekali. Malaikat pun mencelat sejauh 1 mil, menjauh daripada hamba tersebut. Ada salah seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Namanya Arabi, ya. Arabi itu Badui, orang pegunungan lah. Itu kan belak-belakan, ya. Seperti yang ketika Nabi khutbah ditanya, Rasulullah mata saya, Rasulullah kapan kiamat ini? Itu Badui seperti itu. Nah, ini juga lagi kisah seorang Badui gitu, seorang Arabi datang kepada Nabi, kemudian bilang, ya Rasulullah, ini uridu an aslim. Ya Rasulullah, ya aslinya saya ini pengen masuk Islam, tapi masalahnya ya Nabi, walakin uhibbu zina wal khamr wa sarqa wal kadzib. Terang-terangan, ya. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya ini suka sama 4 ini. Sulit untuk saya tinggalkan.
senang zina, senang minum khamar, senang mencuri, mengambil punya orang, dan suka berbohong. Lah, kalau tak tinggalkan semua wahai Nabi, ini berat. Fa'murni bitarki khoslatan. Minimal ya Nabi, perintahkan saya untuk ninggalin satu aja. Ini ninggalin semua tidak bisa ya Nabi. Ninggalin satu aja. Yang harus saya tinggalin daripada 4 itu apa kira-kira ya? Maka Nabi mengatakan, Da'il kadhib, oke. Kamu masuk Islam dan tinggalkan satu aja dari antara 4 itu. Zina, minum khamar, mencuri, berbohong. Tinggalin yang satu aja. Itu apa? Da'il kadhib. Tinggalkan berbohong. Oh itu Nabi ya. Akhirnya masuk Islam dia. Wes, dia bilang di antara 4 yang pokoknya yang dihindari apa? Berbohong. Kemudian ketika dia ini tadi hendak berzina sebagaimana sebelum Islam, dia mikir, waduh, ini nih berzina, ketemu Nabi, ditanya, apa kamu berzina? Ini jawab bohong, kan tidak boleh bohong tadi. Khianat sama Nabi, kata Nabi kan tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Aduh, udah jadi zina, tidak boleh. Karena nanti kalau ditanya Nabi, jawabnya harus jujur. Kemudian dia mau minum khamar. Ingat lagi loh, ya saya minum. Ditanya sama Nabi, apakah kamu minum tadi? Ya saya jawab, enggak. Berarti bohong. Ini jawab iya. Ya malu saya sama Nabi. Ya jadi minum minuman keras. Kemudian ada kesempatan mau maling, dia mau maling, mau mencuri. Mau maling, ingat lagi. Aduh, ini nih Rasulullah kepada saya. Kemudian saya jawab bohong, tidak bisa. Akhirnya tiga-tiganya ditinggalkan sama orang tadi itu. 4-4-nya bersama apa? Kebohongan. La bohong, wala zina, wala minum khamar. Juga tidak apa? Mencuri. Kenapa? Karena diperintahkan sama Nabi apa? Untuk meninggalkan kebohongan tadi itu. Jadi kebohongan ini jelek sekali hadirin. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, orang itu selalu bohong hatta yuktab indallahi kadzaban, sampai dia ini tercatat di sisi Allah apa? Sebagai pendusta, sebagai pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kata ulama, kalau misal kamu itu kepepet harus berbohong, maka cari kata-kata yang sebetulnya nggak bohong tapi bisa apa ya, ngakal-ngakalin gitu ya, tapi dalam kebaikan maksudnya. Seperti gini, ketika Nabi SAW dengan Nabi SAW, ya Nabi SAW mengerti Abu Bakar hijrah. Kemudian ada orang itu nggak kenal sama Rasulullah, tapi ngincer Rasulullah. Taunya sama Sayyidina Abu Bakar, orang ini. Lalu ketemu Sayyidina Abu Bakar sama salah seorang, yaitu Nabi. Ditanya, ya Abu Bakar, siapa itu yang sama kamu? Apa kata beliau? Ya dini as-sabil. Oh enggak, orang ini yang nunjukin jalan saya. Nunjukin jalan apa? Jalan saya. Maksudnya apa? Nunjukin jalan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bohong apa enggak Sayyidina Abu Bakar? Tidak bohong kan? Tapi beliau tidak menjawab kalau ini Nabi gitu. Ya dini as-sabil, orang ini. Nah, ini adalah orang yang nunjukin jalan untuk saya. Oh ya wis dilepas akhirnya. Kenapa? Mereka tidak paham kalau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pakaiannya Nabi, penampilannya Nabi itu sebagaimana sahabat yang lainnya dikatakan. Ya, jadi kita latih ya diri kita untuk tidak berbohong, sekalipun kepada anak ya, sekalipun kepada anak kecil. Karena subhanallah ya, anak kecil itu kalau ada orang berbohong kepadanya, termasuk orang tuanya, dia akan menganggap itu hal yang lumrah setelahnya itu. Nggak boleh. Saya sendiri meskipun pembantu sekalipun tidak boleh saya larang untuk apa? Berbohong. Meskipun niat untuk apa? Ngutang dan sebagainya. Itu ada cicak, oh, ini ada ini supaya apa? Dia tidak nangis dan sebagainya. Tidak boleh. Nanti ketika dia tahu bahwa itu mana cicaknya misalnya, dan dia tahu kalau itu bohong, maka dia akan menganggap bohong itu apa? Sebuah kewajaran. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tanamkan dalam diri kita, dalam lingkungan kita, bohong itu sesuatu yang jelek sekali, Maka kata beliau, wabil jumlah fa khatarul lisani azim. Kesimpulannya, daripada ghibah, rasan-rasan ya, bahaya lisan ini besar sekali. Wa hifdhu sha'ab syadid, dan menjaganya itu sulit sekali. Faktanya demikian ya. Mulut ini kecil tapi bahayanya luar biasa.
Ya, bisa terjadi peperangan, bisa terjadi pecahnya rumah tangga, hubungan silaturahim, kira-kira apa? Gara-gara lisan tadi. Kecil tapi bahayanya luar biasa. Cerita yang saya nggak bosan-bosan cerita itu dahsyat sekali memang, yaitu ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, beliau dengan santrinya melewati makam. Kemudian makam ini terdengar ya, karomah daripada beliau, terdengar azab yang begitu dahsyat. Beliau memerintahkan untuk mengambil beberapa ranting yang basah, diletakkan di atas makam tersebut, ditanya, kamu kenapa ya Fulan? Setelah pada akhirnya mereda tadi itu azab, didoakan oleh beliau, ditanya, kenapa kamu ini ya Fulan? Dijawab, iya Habib, saya ini dulu tuh pernah memfitnah seseorang. Ditanya sama beliau, nah, emang kamu nggak sempat minta maaf? Beliau jawab apa? Orang itu jawab, sudah Habib, sudah saya minta maaf dan sudah dimaafkan. Duh, dan terus apa sebabnya kamu masih dihantemi sama malaikat tadi? Dijawab oleh orang itu, ya karena fitnah ucapan yang dulu pernah saya sampaikan itu ternyata sudah tersebar, semakin tersebar dan semakin tersebar. Selama fitnah itu masih ada ya Habib, maka saya akan selalu diadab oleh para malaikat. Ini di zaman sekarang ya. Apalagi melalui apa? Melalui tulisan, nulis di Facebook, nulis di Instagram, nulis di mana-mana. Mungkin yang nulis sudah wafat, tapi karena tuduhan-tuduhan fitnah itu masih ada, maka malaikat gak akan berhenti untuk mengadab orang tersebut. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Wa man wufiqa lahu, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjaga lisannya, faqad akhadha minal khairi bihadzin wafir, maka ini orang telah mengambil bagian kebaikan dengan bagian yang besar sekali, bagian yang banyak sekali. Kata Nabi SAW apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berkatalah perkataan yang baik atau diam, selesai gitu ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ma lafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang tadi itu berucap kecuali setiap ucapannya akan dicatat oleh para malaikat raqib atid. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang bisa beruntung ya, yaitu menjaga lisan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.